Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Achilles Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari dan juga melakukan pergerakan buy on weakness atau melakukan pergerakan sell or strength. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya berikan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. ISG mengalami koreksi sebesar minus 0,33%, tidak mampu melewati area supply di area 6097. High hari ini hanya menyentuh di supply lanjutan kecil di area 639. Kemungkinan besar apakah momentumnya sudah sangat melemah untuk bullishnya ISG? Karena polanya hampir sama selalu. Dia break, dia akan retest, kemudian akan turun kembali. Apakah skema ini akan berlanjut untuk ISG? Karena mungkin saja penurunan ini menjadi penurunan koreksi sehat untuk ISG. Kalau kita lihat dari weekly, memang indikasinya sudah berjalan, yaitu pertanda bearish secara time frame weekly. Jadi kita perlu hati-hati untuk ISG bagaimana performanya untuk esok hari. Jika area 6006 ini berhasil ditembus kembali, kita harus siap-siap dengan cash yang cukup besar. Karena kemungkinan kecenderungan bisa menyebut area demand mencapai 5873. Baik, saham pertama yang ingin saya ulas ada saham MNC Group yang hari ini cukup menarik, yaitu BABP. BABP sudah melewati area supply-nya, break dengan cukup kuat di range harga 452 sampai 430. Volume hari ini cukup besar dan volume 3 harian mengalami akumulasi yang cukup bagus juga. Kemungkinan besar dia akan melanjutkan trennya menuju area supply lanjutan di area 584. Jika polanya masih cukup menarik untuk BABP, saya pikir teman-teman bisa memperhatikan BABP. Dia berhasil break, lalu dia akan turun kembali. Nah, ketika dia melakukan retest di sini, teman-teman bisa lakukan entry buy on weakness dan dia akan melanjutkan kembali ke area 584. Tetapi jika dia mengalami false break esok hari, teman-teman bisa menghindari dulu untuk saham BABP. Atau teman-teman yang sudah memiliki saham BABP bisa melakukan taking profit terlebih dahulu. Kalau kita lihat memang dari MACD dan RSI-nya sudah mengindikasikan bullish. Jadi bisa kita lihat teman-teman, performanya ada area supply kecil di area kuning ini dan MACD RSI-nya sangat mendukung untuk bullish trend. Maka perlu kita lihat performa untuk BABP di esok hari juga. Selanjutnya ada BHIT. BHIT sudah mengalami fase swing low dan swing high di sini. Kalau teman-teman bisa lihat secara seksama, di sini ada swing low dan swing high yang cukup menarik juga. Karena ini ada swing low, swing high, swing low, dan kemungkinan dia akan menyentuh area swing high-nya. Tetapi area break bullish-nya lagi-lagi di 104 sebagai pertanda dia break dengan cukup kuat. Karena di sini ada area supply atau area resisten kecil sekali di area 104 dan tidak mampu ditembus BHIT hari ini. Momentumnya masih cukup bagus, RSI dan MACD masih cenderung bagus juga. Selama BABP mengalami performance yang cukup indah atau bullish, BHIT harusnya mendapatkan dampak yang paling besar juga. Karena BABP dan BHIT ini saling keterkaitan. Selanjutnya ada saham Agro. Agro sudah saya peringatkan ketika dia tidak mampu break area 2410 dengan tutup di atas, teman-teman bisa lakukan sell on strength. Kemungkinan besar dia akan turun kembali mencapai area 2010 sampai 1500 atau area maksimal penurunan bisa mencapai 1800. Jika area terbaik untuk area demand sejatinya ada di area 1610. Kenapa area demand sejati? Karena di sini ada break resistance dan break high yang dahulunya menjadi supply terkuat. Jadi kemungkinan besar akan dites kembali di area 1600 ini untuk memastikan Agro memiliki demand atau memiliki support terbaik.
Kita lihat dari momentum MACD dan RSI masih cenderung melakukan bearish trend, distribusi masih cukup kuat. Dengan volume harian memang 2 hari kemarin mengalami akumulasi cukup kuat, namun distribusi hari ini sudah mencapai setengah dari akumulasi di tanggal 23. Jadi teman-teman bisa memperhatikan sell on strength untuk agro, atau teman-teman memiliki plan yang lain terkait untuk akumulasi mungkin bisa menjadi referensi. Tetapi teman-teman perlu mengingat ada area demand di area 2010 sampai 1900 yang terdekat di posisi agro ketika distribusinya akan dimulai. Selanjutnya ada saham IMAS. IMAS kembali kita bahas, dia sudah mengalami penurunan dan kemungkinan besar akan mencapai area 1030 sampai 1015. Ketika area ini tercapai, teman-teman bisa lakukan buy on weakness atau buy on support dengan target kita mencapai di 1175. Teman-teman bisa lakukan cut loss di area 985 atau 950 untuk mengetahui range teman-teman melakukan trading. Jadi area 1030 sampai 1015 untuk saham IMAS layak untuk kita pantau. Selanjutnya ada saham IMJS. IMJS mengalami koreksi kecil hari ini sebesar 0,96%. Kemungkinan besar dia akan meretest kembali area 475 sampai 465. Ketika area ini diretest, teman-teman bisa lakukan buy on demand, karena ini merupakan pola cup and handle menurut saya, dengan dia sudah break dengan volume yang cukup kuat. Karena indikasinya kenapa dia akan meretest, karena volume hari ini mengalami distribusi yang cukup kuat dan lumayan juga, dan area 475 sampai 465 merupakan area nominal yang wajar saja untuk diretest, karena beberapa kejadian dia sudah melewati fase supply atau fase resisten ini dengan cukup kuat. Nah, ketika break di sini, teman-teman kita harus memastikan apakah area demand ini mampu kuat atau tidak untuk dijadikan pijakan ketika IMJS akan melompat lebih tinggi lagi. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa memperhatikan 475 sampai 465 untuk lakukan akumulasi. Ada saham Sen hari ini yang cukup menarik, dia berhasil break area supply kecilnya di area 376 sampai 368. Hari ini tutup di 380 dengan volume yang cukup kuat juga. Kalau kita lihat polanya, dia akan membentuk pola yang cukup bagus. Di sini ada area supply, area 422 yang kemungkinan besar menjadi area taking profit untuk teman-teman, dan juga di sini ada area supply kecil sekali di 400. Teman-teman bisa perhatikan area ini untuk lakukan penjualan sell on strength. Kalau kita lihat dari Fibonacci, targetnya memang hanya mencapai 440 sampai 422. Jadi teman-teman bisa memperhatikan saham Sen ketika sudah melakukan jajan sore untuk memperhatikan volatilenya. Harusnya kalau kita melihat konfirmasi dari volume hari ini, memang indikasi penguatan untuk saham Sen masih cenderung terbuka ya. Selanjutnya ada saham Kios. Kios sudah cukup menarik dan lagi-lagi tidak mampu break area supply kecilnya di area 1115 sampai 1105. Hari ini volumenya cukup bagus, tetapi dia hanya meninggalkan tail saja. Kemungkinan besar besok akan di break dengan cukup kuat dengan taking profit bisa di area 1215 sampai 1275. Di sini ada area supply yang lagi-lagi akan ditembus di area 1425 sampai 1355. Teman-teman bisa melakukan risk rewardnya. Jika teman-teman entry di area kuning di area 1105, teman-teman bisa lakukan cut loss di area 1050 dengan target profit itu di 1430 dengan upside profit di 5,3 risk reward rasionya. Jadi cukup menarik juga untuk saham Kios untuk kita lihat. Selanjutnya ada saham Hyrix TRJA yang cukup menarik. Volumenya hari ini cukup valid ya, volume sangat besar. Teman-teman bisa memperhatikan ketika dia break area 209 sampai 208. Ketika area ini di break, kemungkinan besar dia akan membentuk swing low lagi di atas dan bisa mencapai area TP 214 dan di 224. Karena dia sudah berhasil break ya, dia punya trend sudah dipatah dan sudah konsolidasi cukup bagus. Kalau kita lihat dari pola,
Harusnya ini cup and handle, tetapi mengalami false break saja. Jadi teman-teman bisa memperhatikan area TRJA ini di area 209 sampai 208 untuk melakukan akumulasi. Selanjutnya ada saham Innov, salah satu saham edisi minggu lalu yang baru hari ini mengalami perjalanan sesuai dengan target profit kita. Kita sudah entry di area 170 sampai 168 dan area taking profit kita mencapai ya di area 203 sampai 201. Selamat bagi teman-teman yang sudah dapat profit di saham Innov. Kemungkinan Innov akan melanjutkan penguatan jika dia berhasil break area 203 sampai 200 ini menjadi area supply-nya. Maka target lanjutannya itu bisa mencapai area 263 sampai 256. Tetapi tidak secepat itu juga polanya. Kenapa? Karena kecenderungan dia punya volume ketika dia membuat tail cukup besar, maka dia akan di sideways-kan dengan cukup lama juga. Polanya hampir dari bulan Juni sampai bulan Agustus hari ini, cukup 2 bulan ya akumulasinya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan sell on selling saja untuk saham Innov ketika teman-teman sudah taking profit. Terakhir ada saham Trim yang cukup menarik juga. Hari ini mengalami koreksi kecil saja, tidak mencapai setengah dari akumulasi di hari Senin lalu. Saya pikir saham Trim harusnya lanjut ya, karena dia sudah bertahan dan membuat base di area 208. Target lanjutannya bisa mencapai 260. Jadi teman-teman bisa memperhatikan saham Trim. Jika ingin mencapai area itu, sebelumnya kita bisa memperhatikan area 230 untuk lakukan taking profit juga. Jadi saya pikir sudah sangat menarik untuk saham Trim karena MACD dan RSI-nya sudah mengalami penguatan pula. Sekian dulu untuk ulasan saham yang saya berikan. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.